Apabila kita melihat dari letak geografis, maka akan terdapat jarak yang cukup jauh antara daratan Amerika dan Cina. Lantas, sudah sejauh mana respon Indonesia melihat dinamisasi pergeseran geopolitik dunia saat ini? Jika nantinya perang dagang akan berubah menjadi perang fisik. Di lain sisi, apabila kita mengacu pada letak geografis Indonesia saat ini, maka Bumi Pertiwi memiliki Laut Natuna serta Selat Malaka, yang merupakan dua tempat strategis penempatan senjata bagi kedua belah pihak apabila nantinya terjadi perang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedua negara memiliki kekuatan militer yang hampir setara. Jika kita mengacu pada Armed Force of the World, Cina memiliki keunggulan pada jumlah prajurit, kendaraan tempur darat, serta kendaraan tempur laut. Namun di sisi lain, Amerika memiliki keunggulan pada armada tempur udara, serta senjata nuklir, yang jumlahnya lebih unggul daripada Cina, yang mampu mengubah ruang angkasa menjadi sebuah teater pertunjukan. Kita bukan sedang menghakimi pemerintah, tetapi mencoba mengkritisi keadaan negeri ini dan mengkomparasikannya dengan pergeseran geopolitik dunia. Bahwa hingga saat ini, media hanya mempertontonkan pejabat publik yang sedang fokus pada penerapan new normal life. Namun sangat minim perbincangan mengenai respon pemerintah terhadap ketegangan antara AS dan China. Keheningan tersebut menimbulkan spekulasi yang beragam. Apakah Indonesia telah memiliki strategi? Atau justru belum mengetahui keadaan geopolitik saat ini? Jangan sampai kepanikan menghadapi COVID-19 yang dampaknya justru menambah banyak korban jiwa akan terulang ketika perang dua negara adidaya berkecamuk. Akibat tidak sigapnya merespon dinamisasi pergeseran geopolitik dunia saat ini. Jauh sebelum ketegangan ini terjadi, tentunya kedua negara telah saling mencari kekuatan. Pejabat kedua negara tidak akan langsung memberikan pertanyaan, "Negara kamu ikut siapa?" Akan tetapi banyak strategi pertanyaan yang mencari arah jawabannya sebelum lobby-lobbyan terjadi antara masing-masing petinggi negara. Saat ini, tes dilakukan langsung di lapangan. Mari kita bandingkan. Pertama, Indonesia hendak mendatangkan tenaga kerja asing dari China ke Indonesia untuk mengerjakan proyek strategis. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia pada saat ini tengah fokus mengatasi COVID-19. Kok justru mendatangkan tenaga kerja asing yang berasal dari sumber penyakit itu? Kedua, kok Indonesia mati-matian ngambil saham Freeport hingga 51%, yang sisa tambangnya pun tinggal sedikit, tapi tidak fokus pada regulasi pajak di Selat Malaka yang dilalui 20.000 hingga 80.000 kapal per tahun. Untuk diingat bahwa selalu terjadi pergeseran politik di dunia ketika menghadapi krisis ekonomi. Hari ini, lalu lintas perekonomian Cina sebagian besar melewati Selat Malaka. Pertanyaannya, kenapa kita harus fokus pada pajak Selat Malaka? Karena pada zaman dahulu, kejayaan Sriwijaya menjadi poros maritim terjadi karena mereka menguasai Selat Malaka. Dari komparasi tersebut, kita sudah mampu menilai arah keberpihakan Indonesia terhadap negara Cina atau Amerika. Perlu digarisbawahi bahwa peperangan ini adalah by design, bukan by accident. Ditandai dengan Amerika mulai menuduh bahwa Cina harus bertanggung jawab atas penyebaran COVID-19 dan harus membayar ganti rugi. Cina membalasnya dengan membatasi serta menginvestigasi perusahaan Amerika di Cina seperti Apple, di mana Cina merupakan pembeli 47% jumlah peredaran Apple di dunia, serta akan memboikot Boeing, di mana Cina merupakan pelanggan nomor 1 pesawat tersebut di dunia. Kendati Indonesia negara non-blok dengan bebas aktifnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan terkena imbas dari peperangan tersebut. Kita dapat mulai bertindak dari hal kecil, seperti melobi kedua belah pihak, baik Cina maupun AS, ketika mereka mulai memberikan penawaran-penawaran terhadap keberpihakan Indonesia terhadap negara mana, dengan hal yang paling sulit mereka penuhi, dan mengulur negosiasi hingga mendekati hari H peperangan. Tujuannya sederhana, yakni agar kondisi kedua negara kian terdesak. Ketika mereka mampu memenuhi, maka kita akan mendapat untung. Namun, ketika mereka tidak dapat memenuhi, maka kita tidak akan merasa rugi. Dari kedua hal tersebut, kita tidak akan merasakan bahwa negara ini
hanya digunakan sesaat untuk kemenangan peperangan kedua negara tersebut. Namun kita mendapat keberpihakan dari peristiwa tersebut. Jika AS meminta Selat Malaka atau Kepulauan Natuna untuk menjadi pangkalan militernya, maka kita akan memberi syarat kepada Amerika. Jika mereka menyanggupi, maka akan kita berikan. Syaratnya sederhana, yakni pertama, mengirimkan tenaga medis beserta peralatannya. Kedua, memberikan pinjaman tanpa bunga selama 10 tahun sebesar 2.000 triliun atau hampir setara dengan APBN 2020. Dan yang ketiga, 10.000 perusahaan Amerika harus dipindahkan ke Indonesia untuk menyerap tenaga kerja dalam negeri sebelum peperangan berkecamuk. Namun, jika Cina meminta Indonesia agar tidak memberikan wilayahnya menjadi pangkalan militer Amerika Serikat ketika terjadi peperangan, maka kita akan memberikan penawaran balik kepada Cina yang akan sulit mereka penuhi, yakni seluruh investasi Cina di Indonesia harus diakuisisi menjadi milik BUMN dan tidak dapat dibaliknamakan dalam kondisi apapun. Pertanyaannya sederhana, apakah Indonesia telah siap dengan segala kemungkinan? Hari ini kita tidak sedang menyalahkan keputusan pemerintah, namun marilah kita mengacu pada kemungkinan terburuk, karena kita belum pernah menghadapi situasi demikian, di mana perang dagang akan berakhir dengan perang fisik. Langkah preventif saat ini sangat diperlukan, dengan melakukan negosiasi dengan kedua belah pihak, agar mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan risiko yang paling minim. Akan lebih baik jika kita melakukan hal tersebut daripada harus berdiam diri menunggu peperangan terjadi dan kita akan bersiap mengevakuasi korban-korban berjatuhan di negeri ini.